Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kofifa Daryanti dengan NRP akhir 181. Nah, kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum ke-10, yakni Web Vulnerability Scanner. Nah, di penugasan kali ini itu sebenarnya kita diminta untuk melakukan scanning ya terhadap web-web dan menemukan vulnerability yang ada di dalamnya. Gitu. Oke, jadi di dalam instruksinya ya, kita tuh harus download dulu Acuanetics Trial-nya. Di sini aku udah download, udah aku install juga. Terus kita loginnya juga pakai email ITS. Jadi depannya itu pakai NRP. Nah, untuk ketentuan yang ada di praktikum kali ini, kita tuh akan mengakses web yang ada di dalam link GitHub ini ya. Sebenarnya kayaknya link GitHub ini tuh dan web-web yang ada di sini tuh sebenarnya udah pernah kita pakai di praktikum-praktikum sebelumnya. Cuman yang bisa saya notice adalah kalau di praktikum sebelumnya tuh kita cenderung untuk nyoba manual. Jadi misal SQL injection ya, kita benar-benar harus cari tahu nih SQL injection-nya ditaruh di sebelah mana nih gitu. Kita melakukan SQL injection di dalam sebuah web ataupun kita melakukan cross-site scripting ya, XSS itu. Nah, tapi ternyata kita tuh diperkenalkan di praktikum kali ini sebuah tools yang akan membantu kita untuk melakukan scanning dengan lebih mudah lagi yakni menggunakan Acuanetics Trial tadi. Nah, dalam video ini saya juga nanti akan menjelaskan terkait penemuan dan juga celah kerentanan yang ditemukan di dalam proses scan, lalu metode apa yang digunakan yang memungkinkan dilakukan oleh penyerang, lalu solusi untuk setiap celah keamanan yang ditemukan. Tuh. Oke, langsung aja di sini itu kayaknya saya bakal pakai web yang Acuanetics Acublock aja yang dua dari atas ini. Pas dulu linknya. Nah, oke, jadi ini adalah tampilan dashboard dari Acuanetics-nya itu sendiri. Jadi sebelumnya tuh sebenarnya saya udah pernah coba ya, itu aku udah pernah coba 2 kali. Tapi untuk biar lebih fresh aja, akhirnya kemarin aku hapusin gitu dan ya, jadi aku bakal coba untuk mulai nge-refresh lagi memori dari awal. Oke, kita langsung aja masuk untuk nge-scan-nya ya. Oh ini sih target. Kita masukin dulu targetnya. Targetnya tadi ya linknya websitenya, HTTP-nya. Description ini kalau aku sebenarnya settingannya default aja karena memang tidak ada yang mau default kayak yang dicontohkan oleh asisten di video praktikum sebelumnya. Oke, jadi ini linknya udah masuk. Deskripsinya bisa aku kosongin aja sih nggak apa-apa. Terus nanti bisnis criticality-nya itu dibuat normal. Nah, untuk scan speed ini sendiri itu sebenarnya definisinya adalah kalau dia itu lambat, dia nanti tuh akan memberikan informasi yang lebih detail. Tapi di sini saya coba untuk pakai yang fast aja karena kemarin itu saya juga coba dan ternyata tuh ada yang sampai 40 menitan lebih gitu. Dan sebenarnya informasi yang diberikan dalam bentuk reportnya itu sebenarnya udah cukup sih. Jadi, oke, kita akan coba untuk di fast-nya aja. Untuk site login ini digunakan untuk website-website yang sekiranya itu punya akses login atau mungkin teman-teman itu pengen nge-scan sampai ke dalam-dalamnya banget itu mungkin bisa pakai site login tapi kalau aku nggak usah. Tapi yang aku sensor aku by default aja langsung aku centang. Untuk crawl ini aku adalah user agent yang dipakai tuh aku pakai H ya, ini pakai H. Terus case sensitifnya itu aku pakai auto aja karena aku kurang tahu ini yes or no. Dan aku kasih limit crawlingnya juga by default. HTTP-nya aku kosongin aja, advance-nya juga aku buat by default. Tapi ini tuh excluded hours-nya itu kayaknya bisa diatur. Jadi terserah kalian ya mungkin mau melakukan scanning ini tuh di waktu yang seperti apa gitu. Karena dia kan ada yang 9 to 5 juga atau mungkin except working hour. Jadi biar tidak mengganggu traffic ketika website itu dipergunakan di jam-jam kerja. Tapi aku by default aja. Use default excluded hours profile. Oke. Kalau misal semuanya udah di-set, oke, kita langsung scan aja. Untuk scan type-nya sendiri, ini yang menarik. Di sini tuh dia punya beberapa tipe scan yang bisa kita adjust gitu. Jadi ada yang cuma high risk vulnerabilities, ada cross-site scripting-nya atau XSS vulnerabilities, ada SQL injection, quick password, sama crawl only. Tapi ya biar lebih lengkap aja, kita pilihnya yang full scan.
Nah, untuk reportnya sendiri itu based on the requirement that provided di dalam praktikum ini, kita tuh menggunakan dev ya, developer. Oke, kita ganti ke developer dulu. Dan schedule-nya kita pilih instan karena kita mau langsung untuk nge-scan. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, it starts with medium. Apakah status di sini tuh bisa berubah based on pengalaman yang kemarin aku coba itu ada web yang dia tuh awalnya medium, tapi selang beberapa menit itu dia berubah jadi high. Ya, jadi menurut aku medium dan high-nya itu masih akan bergantung pada hasil akhirnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, itu kayak tadi yang aku bilang yang bisa berubah-ubah tadi, genetic threat levelnya. Nah, kalau misalnya di sebelah kanan, ini adalah progres teman-teman. Jadi sekarang ini kan udah ada 1%. Progres teman-teman sih. Progres saya itu masih sejalan nih 1%. Durationnya itu ada di sini. Jadi kita bakal dapat real time duration juga. Ini masih 50 detik. Udah mengirimkan request banyak 936 ke website itu. Dan juga di location-nya 87. Nah, jadi di sini tuh nanti kita tuh bakal dapat informasi-informasi terkait vulnerabilities apa aja sih yang berhasil diidentifikasi oleh si Acuinetics ini. Jadi contoh di sini tuh ada 4 simbol ya di bawah sebelah kanan. Ini tuh namanya alerts gitu. Jadi ada alerts yang tingkatan itu high, medium, low, sama infor informative. If I'm not wrong, informational. Jadi, oke, mungkin kita langsung bahas dulu sebelum, karena ini kayak waktunya lumayan lama juga. Kita bahas dari yang pertama, ini yang berhasil diidentifikasi, itu, tapi ini masih bisa bertambah karena tadi kan masih 7% ya kalau kurang kalau nggak salah. Nah, ini misalnya ada blind SQL injection, itu dia tuh yang masuk ke kategori high. Nah, terus tuh di dalam sini yang menariknya adalah dia tuh memberitahukan kita terkait deskripsinya, impact-nya, bahkan bagaimana cara untuk menyelesaikan vulnerability, atau bagaimana cara memperbaiki. Dan ini tuh ada guys di setiap teman-teman. Ada di setiap tingkatan vulnerability. Jadi kalau misal kita ya asal aja deh. Nah, ini juga ada informasi-informasinya itu cukup lengkap. Tapi ini masih akan bisa bertambah sampai proses scanning ini selesai. Nah, ini kelihatan ya, tadi di menit 43 detik ya, tadi 43 detik itu masih medium, tapi sekarang itu statusnya udah berubah jadi high. Gitu. Jadi status ini itu masih akan bisa berubah-ubah sampai dia benar-benar selesai untuk mas-scanningnya. Nah, vulnerabilities ini juga bisa diakses di sini. Wait, ini kayaknya aku pindah dulu statusnya aku. Oke, nah, jadi sejauh ini adalah vulnerabilities yang berhasil untuk diidentifikasi. Terus site structure-nya ini juga menarik karena kita tuh kayak bisa dapet file zip gitu, file zip dari si web ini. Jadi kita bisa dapet image-nya, terus script-nya, terus juga ada CSS, ada text config-nya juga. Terus di events ini isinya log. Jadi ada scan job starting-nya, jadi masih nge-scan lah ya istilahnya. Gitu. Nah, jadi sepertinya video ini itu bakalan lama kalau misal kita tuh nunggu dari proses scanning sampai 100%. Jadi mungkin videonya bakal aku pause aja, nanti semisal sudah selesai proses scanningnya dan mengeluarkan report, nanti bakal aku lanjut lagi untuk reportnya. Oke, jadi ini adalah hasil akhir dari proses scanning ya. Tadi kan masih beberapa persen dan sekarang udah statusnya berubah jadi completed. Jadi untuk di web ini sendiri, ini tuh scan duration-nya memakan waktu 20 menit 56 detik dan mengirimkan 27.775 request. Nah, jadi kita coba lihat di vulnerabilities-nya ya. Jadi hasilnya itu dia tuh ada, nah segini untuk vulnerabilitasnya. Kita coba lihat di. Nah, jadi dia tuh kesimpulannya ada 15 vulnerabilities high, terus ada 14 yang medium, 9 yang low, sama 6 yang informational. Untuk yang high sendiri itu dia tuh kebanyakan di SQL injection sama di cross-site scripting atau yang XSS itu.
Untuk yang medium, dia kebanyakan di unencrypted-nya sih. Parameternya yang mungkin yang salah. Dan kalau untuk di low, itu dia login page password guessing attack. Jadi kayak mungkin kayak yang biasa kita lakuin di praktikum sebelumnya ya. Jadi bisa masuk ke admin, jadi bisa langsung diinjeksi, dia bisa langsung diinspek lewat Burp Suite itu. Jadi kita bisa masuk ke akun admin, padahal kita cuman user biasa. Oke, nah kita masuk ke reportnya ya. Reportnya kita diminta yang versi developer. Di sini ada reportnya, kita download. Oke, jadi ini adalah developer report yang didapatkan dari hasil scanning vulnerability di web Acuanetics Azure Block. Oke, jadi yang pertama itu kita dapat informasi terkait waktu pertama kita nge-scan dan juga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa melakukan full scan terhadap web tersebut. Nah, di sini juga ada total alerts-nya, di mana total alerts-nya itu ada 44. Oke, jadi dia tuh kan tadi totalnya ada 44 alerts. Jadi ada 15 yang high, 14 yang medium, 9 yang low, sama nama yang informational. Nah, terus kita dapat summary nih di bawahnya. Jadi di laporan yang ada 27 halaman ini itu udah mencakup summary-nya. Jadi misalnya yang blind SQL injections ini klasifikasinya itu apa aja, terus cross sites itu apa aja, terus nanti ini lanjut dulu. Nah, terus kita juga dapat page terkait alerts detailnya. Jadi di alerts detailnya itu nanti kita bakal dapat severity-nya itu high atau medium, terus kita juga dapat deskripsinya. Jadi misal kita kurang tahu nih SQL injections itu apa. Jadi misal dia itu adalah sebuah injection attack di mana attacker itu bisa masuk menggunakan statement SQL untuk ngekontrol database webnya. Nah, impact-nya itu apa? Biasanya tuh impact-nya tuh si attacker tadi tuh bisa gunain SQL injections ini untuk nambah, modify, sama nge-delete record yang ada di dalam database-nya. Yang bisa ngeganggu sama sistem integrasi datanya yang ada di dalam database-nya itu. Terus nanti kita juga dapat recommendations. Jadi apa yang harus kita lakuin untuk bisa memperbaiki kesalahan itu gitu. Jadi misalnya kita menggunakan parameter query SQL-nya itu yang ada user input karena biasanya emang kalau misalnya SQL injections itu kayak kemarin praktikum sebelumnya itu kalau SQL injections kan kita yang pakai union union apa itu yang kita masukin value-value itu kan sebenarnya kalau misalnya kita bisa untuk ngasih ngasih SQL itu biasanya dia nggak bisa ke input secara otomatis. Jadi ya rekomendasinya sebenarnya kurang lebih sama kayak yang ada di praktikum sebelumnya. Kalau XSS yang proses scripting itu kita juga dikasih tahu informasi deskripsinya, impact-nya, dan juga recommendation-nya. Ini sampai bawah. Dan sebenarnya report ini pun juga sudah menjawab dari penugasan praktikum ini. Kan kita diminta untuk penemuan celahnya itu kan tadi ada 44. Terus metode apa yang membuktikan dilakukan penyerang itu juga ada di sini metodenya. Jadi kayak yang XSS, terus yang SQL injection, atau mungkin yang cross frame scripting, kayak gitu. Terus solusinya itu juga sudah disediakan di dalam report ini. Jadi sebenarnya report ini tuh udah membantu kita dan juga memberikan informasi lengkap terkait proses scanning vulnerabilities yang ada di dalam websitenya. Tapi mungkin kalau menurut saya pribadi karena ini kan developer, jadi dia mungkin lengkap. Kalau misalnya kita kan tadi kan ada tipe tipe datanya tuh, tipe reportnya tuh yang kayak executive summary atau mungkin berdasarkan ISO itu mungkin outputnya itu bakal beda. Gitu. Tapi karena kita pakai yang mode developer tadi, makanya dia bisa seteknis ini bahasnya. Gitu. Ya, Unicode ini juga dapat informasi terkait si vulnerabilities tadi. Ya, mungkin sekian penjelasan saya terkait web vulnerability scanner ini. Kurang lebihnya, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.